Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayuni, NPM 10122002, kelas B22, Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan memaparkan materi 1 sampai 5 mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Baik, materi yang pertama yaitu urgensi mengenal Allah. Mengenal Allah atau dalam bahasa Arab disebut ma'rifatullah, berasal dari kata a'rafa yang artinya mengenal. Ma'rifatullah sendiri adalah upaya manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita beribadah mencapai tujuan tersebut jika kita tidak mengenal siapa Tuhan kita? Ma'rifatullah sendiri merupakan landasan agama yang sangat penting karena seseorang tidaklah disebut muslim hingga ia benar-benar mengenal Allah dan juga bersaksi bahwa hanya kepada Allah lah kita harus menyembah. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah menjalankan ma'rifatullah adalah sebagai berikut. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kita akan meningkat. Iman adalah suatu keyakinan. Ketika kita sudah yakin bahwa Allah itu memang ada, maka kita sudah memiliki keimanan. Bukan hanya percaya tetapi juga yakin sepenuhnya bahwa Allah itu benar-benar ada. Iman tentunya akan hadir disertai dengan takwa. Yang kedua adalah kebebasan dan juga ketenangan. Jika kita sudah terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan terbebas dari hal-hal manusiawi yang tidak diinginkan seperti krisis percaya diri, kecemasan berlebih, karena kita punya pegangan, yaitu kita bisa berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidup kita akan berkah dan memiliki kehidupan yang baik. Allah sudah menjamin kehidupan kita jika kita menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya, mengenalnya dengan baik, maka kita akan diberikan juga hal yang baik. Lalu yang keempat, keriduan Allah dan juga surga. Jika kita mengenal dan menaati Allah, menjauhi segala larangannya, maka kehidupan kita insya Allah akan mendapatkan ridho dan surganya Allah. Masya Allah. Baik, materi yang selanjutnya yaitu cara ma'rifatullah atau mengenal Allah. Dalam mengenal Allah, kita bisa menjalankan dua metode. Yang pertama adalah metode Islami, yaitu Allah menganjurkan kita sebagai hambanya untuk mengikuti sunnah-sunnah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beberapa jalan mengenal Allah melalui metode Islami adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui ayat kauliyah, yaitu merupakan ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini sendiri menyentuh berbagai aspek, termasuk cara mengenal Allah. Seperti firman Allah dalam Quran surat At-Tin ayat 1-5 yang artinya, "Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka." Lalu yang kedua yaitu melalui ayat kauniyah, yaitu merupakan ayat atau tanda yang berwujud dan berada di sekeliling kita yang diciptakan oleh Allah. Ini berarti tanda-tanda kebesaran Allah ya, seperti gunung-gunung yang menjulang, lalu ada sungai di dalam laut, dan masih banyak lagi tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita saksikan secara langsung. Lalu yang ketiga adalah nakli dan akal, yaitu merupakan gabungan antara kemampuan akal dan panduan dari penciptanya yang akan menghasilkan pengenalan yang tepat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah tasdik, yaitu membenarkan, yaitu merupakan hasil berpikir dan penelitian secara terus-menerus yang berdasarkan pedoman-pedoman yang sewajarnya, yang nantinya akan mencetuskan rasa kebenaran dan kehebatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, metode Islam ini sendiri dapat menghasilkan iman karena dibawa Islam secara berurutan, sehingga insya Allah akan menghasilkan keimanan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu metode dalam mengenal Allah yang selanjutnya yaitu metode Zahiliyah, yaitu merupakan pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan teologi dan ketuhanan, yang mana pemikiran ini banyak dibawa oleh pemikir-pemikir dari seluruh penjuru dunia. Ada beberapa metode jahiliyah. Yang pertama adalah hawa nafsu, yang kedua adalah ragu-ragu, dan juga yang ketiga adalah kufur. Unsur-unsur yang terdapat dalam metode jahiliyah ini sangat tidak berlandaskan disiplin, karena
Maka metode ini tidaklah dianjurkan untuk kita laksanakan. Materi ketiga yaitu penghalang ma'rifatullah. Telah kita ketahui ya, ketika kita sedang berusaha untuk mencari atau menuju ke jalan yang lebih baik, lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan dihadang oleh berbagai macam cobaan yang mana akan menurunkan iman kita. Namun kita harus berusaha sebaik mungkin agar kita tetap istiqomah di jalannya dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, ada beberapa penghalang dari ma'rifatullah. Yang pertama yaitu maradus syahwat, yaitu penghalang yang berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan terhadap perilaku yang tidak baik atau tidak terpuji. Ada beberapa diantaranya. Satu, al-fukuh atau kefasikan. Fasik sendiri merupakan orang yang senantiasa melanggar perintah dan juga selalu melakukan larangan-larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan dan juga suka merusak bumi. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua yaitu al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kasyratul ma'syiu atau perbuatan maksiat. Yaitu perbuatan-perbuatan yang akan menumpuk dosa dan menutup hati nurani. Lalu penghalang yang selanjutnya ada maradu asyubhah, yakni tidak adanya keinginan kita atau hamba untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat kauliyah maupun kauniyah. Yang disebut ijablu atau kejahilan atau kebodohan. Lalu yang selanjutnya adalah al-irtiyab, yaitu keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan makrifah atau pemahaman yang dimiliki hambanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah al-inbiraf, yaitu penyimpangan. Yaitu ketika manusia tidak mau berpegang teguh terhadap petunjuk-petunjuk Allah, tidak mau berkomitmen dalam melaksanakan tuntunannya, selalu menjalankan larangan-larangannya, tidak istiqomah dalam jalannya. Lalu yang terakhir adalah igaflah atau kelalaian. Manusia jika tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Itulah yang disebut dengan kelalaian. Untuk mengatasi hambatan-hambatan atau halangan-halangan yang mungkin kita lalui ketika kita berada di jalan ingin mengenal Allah lebih dalam, haruslah kita berusaha lebih baik lagi, terus berdoa kepada Allah, dedikasikan peningkatan kesadaran spiritual, sering bertemu tokoh agama, bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang baik yang niscaya akan membawa kita untuk istiqomah di jalannya. Materi keempat yaitu bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut juga ma'rifatul mabda, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang keberadaan zat Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berhubungan dengan Allah serta qada dan qadarnya, yang terangkum dalam pembahasan rukun iman, yaitu iman kepada Allah dan juga qada dan qadar. Iman kepada Allah yaitu percaya sepenuhnya akan kebenaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun keraguan. Kemudian kita harus menaati dan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iman kepada Allah sendiri meliputi 3 hal. Yang pertama zat Allah, yaitu tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala, karena zat Allah tidaklah tersusun dari unsur dan juga tidak terbatas. Masya Allah. Lalu yang kedua adalah sifat Allah. Allah memiliki 3 sifat, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib Allah ada 20, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun hayan, saman, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basyiran, mutakaliman. Lalu sifat mustahil pun ada 20. Yang pertama adam, wudus, fana, mumasalalil hawadisi, qiyamuhu bigairi, azun, azun, karohah, zahlun, mautun, syamamun, umyun, bukmun, kaunuhu azizan, kaunuhu latihan, kaunuhu zahilin, kaunuhu lautan, kaunuhu asyama, kaunuhu amadan, kaunuhu abkama. Lalu sifat zaid Allah yakni fi kulli mu'minin antarkuhu, yaitu Allah mungkin berbuat segala sesuatu
ataupun mungkin meninggalkannya atau tidak berbuat. Allah memiliki kebebasan berbuat dan meninggalkan tanpa ada yang memaksa. Masya Allah. Kemudian di sini kita akan melanjutkan kepada materi terakhir, yaitu pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Pengesaan Allah atau bisa disebut tauhid dalam Islam merujuk pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Ada 3 aspek utama dalam konsep pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid ini mengacu pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 62 yang artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sebetulnya pada penciptaan itu ada tanda-tanda bagi kaum muslimin. Lalu yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Merupakan konsep dalam Islam yang menekankan bahwa Allah lah yang berhak menerima ibadah dan penyembahan. Ini mencakup keyakinan bahwa segala bentuk ibadah, doa, tindakan penyembahan hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah konsep dalam Islam yang berkaitan dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang unik dan memiliki sifat yang sempurna, yaitu Asmaul Husna yang berjumlah 99 nama. Masya Allah. Dari semua materi yang telah saya uraikan, dapat saya tarik kesimpulan bahwa ma'rifatullah atau mengenal Allah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Karena sejatinya kita hidup di dunia untuk mengenal siapa pencipta kita dan juga beribadah kepadanya. Dengan mengenal Allah, maka banyak sekali manfaat yang dapat kita dapatkan, baik di dunia maupun akhirat. Ketika kita menuju jalan yang lebih baik, memang banyak sekali halangan yang akan menghadang kita. Namun dengan keyakinan bahwa kita bisa hidup lebih baik, maka insya Allah kita akan menuju jalan yang lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa taala akan sangat menyayangi hambanya yang senantiasa selalu mengingatnya. Allah bahkan menjanjikan surga, keridhaan, keberkahan, serta kemuliaan untuk hidup hambanya. Masya Allah. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.